Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Tamu kalamin wa muhtaramin segenap para satidza, para imam ratib, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Usmaniyah. Wabil khusus keluarga besar Om Haji Usman, hadirin hadirat yang amanah majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Usmaniyah rahimahullah. Dibuka kitab Masjidul Mustafa, dan saya ada di halaman 11. Halaman 11 baris keempat dari bawah. Bacanya ada di ujung, ya Aliyu lam tadkhul. Halaman 11 4 baris dari bawah. Bacanya ya Aliyu lam tadkhul. Sudah ketemu ambil bagian kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Ya Aliyu lan tadkhul al-malaikatu baitan fihi tasawiru sidrarun. Ya, nanti ditulis tasawiru. Ulang, fihi tasawiru wa tamathilu aw aqun liwalidayhi aw baitun la yadkhuluhu dhaifun. Ya Aliyu isna'il ma'ruf walau ma'a as-safalati. Qala Aliyun wa mas-safalatu. Tidak masuk lah ya. Nanti tulis. Ini banyak yang salah cetak. Nanti ditulis safalah. Kalau mas-safalati wa mas-safalatu. Ya. Lanjut. Kita ulang dari wa mas-safalatu. Wa mas-safalatu ya Rasulullah. Qala alladhi idza wa'idha lam yatta'id wa idza sujira lam
bil hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana abihi wa bi barakati rubihi wa bi qawmin daraini amin aqala. Ya Ali, wahai Ali. Bab ini masih ada kelanjutan dari bab sedekah, masih tentang keutamaan bersedekah. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, lantar kulil malaikatu baitan fihi tasawiru aw tamatsilu. Ini tasawir, ya, tamatsil masuk ke dalam kalimat dalam syarif. Jadi hanya ruh, tidak menerima ruh. Kayak Ramadan, itu Ramadan nggak nerima Ramadanun, nggak ada Ramadanun. Ramadana, Ramadanu, Ramadana, Ramadani. Tasawiru. Ya Ali, lantar tadkhulul malaikat, wahai Ali, tidak akan masuk ke dalam rumah al malaikat, itu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah fihi tasawiru, yang di dalamnya itu ada terdapat tasawir. Tasawir itu jama dari surah. Ya, surah itu foto gambar. Ya, suratun dorotani, ya, tasawir. Nah, itu kata Nabi, wahai Ali, tidak akan masuk malaikat-malaikat ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada terdapat gambar-gambar, di dalamnya foto-foto. Nah, banyak foto-foto. Nah, gimana ini? Di rumah kita banyak foto. Ya, di rumah kita banyak gambar. Ada foto kita, foto keluarga kita, ada gambar kita, ada gambar keluarga kita. Nah, bahkan ada banyak gambar-gambar kita pajang, kita tempel, ya, kita taruh. Nah, yang dimaksud foto di sini adalah, ya, bukan semua foto, bukan semua gambar. Ya, kita kenapa di rumah pajang foto keluarga kita? Kita melihat guru-guru kita di rumah mereka pajang foto keluarganya. Ya, jadi kita nggak asal majang, nggak asal naruh, ya, itu foto. Nah, tambah lagi di rumah kita itu banyak foto-foto guru kita. Ya, guru-guru yang pernah kita ngaji, yang sempat kita foto, kita abadiin, kita pajang di situ. Lumayan buat numpang top. Jadi kalau orang datang, oh, sudah foto sama ibunya Min itu, ada punya foto Habib Umar itu. Ya kan, saya ngaji di sana, apa ngomong dikit. Ya, nah, itu tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya bukan itu. Jadi di rumah tidak boleh kita taruh foto-foto yang ketika kita lihat itu tidak mengingatkan kita akan akhirat. Itu yang boleh. Kita pajang foto yang masuk di sini, hadis di sini. Ya, ini pun saya motif nyontek keterangan dari guru-guru kita. Alasan cuci tangan karena di rumah kita ada foto. Alasan mereka begitu. Jadi kita ngikut. Ya, kita ikut pajang foto-foto. Foto yang dimaksud di sini
gambar yang masuk di sini, mau lukisan, mau foto dan lain sebagainya, ya yang di sini dipajang itu ya malaikat-malaikat nggak mau masuk. Maksudnya foto-foto yang ketika kita melihat itu tidak mengingatkan kita pada akhirat, itu yang boleh. Kalau foto-foto yang kita lihat itu mengingatkan kita akhirat, boleh. Ada guru kita, saya pernah ngaji sama guru ini, pernah baca kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, pernah ngaji kitab tafsir, baca kitab tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Saya pernah baca hadis sama beliau, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Saya pernah ngaji tauhid sama beliau, ya kitab tauhid ini, dan seterusnya. Itu mengingatkan kita akan ilmu. Ya, ingat ilmu, nanti kita ingat tuh apa yang pernah diterangkan sama guru, apa yang pernah diajarin sama guru, apa yang pernah dibahas sama guru. Nah, ini yang mengingatkan kita. Tuh. Ya, apalagi yang kita tahu guru kita itu ahli ibadah, ada guru kita yang ahli puasa, ada guru kita yang ahli qiyamul lail, ya, ada guru kita yang ahli Quran. Nah, itu kita baca untuk memotivasi kita. Jadi ketika kita lihat foto beliau, kita lihat foto mereka, mengingatkan kita yang ahli Quran. Ya Allah, guru saya dulu ini ahli Quran. Ketika setiap beliau datang ke sini, selalu ingatkan saya Al-Quran. Rahman udah dapat berapa juz? Itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Begitu diantaranya. Ya begitu diantaranya. Atau guru-guru kita yang ingatin kita, lah mana aja yang gak ada ngaji, ya mana aja dia jarang ngaji, jarang hadir majlis. Nah itu kan orang ingatin kita kan kira-kira. Nah itu nggak apa-apa. Apalagi yang kita pajang foto aulia, foto wali-wali, apalagi itu mah. Ya kalender kita beli gambar wali-wali, di situ ada gambar ya umpamanya Al Habib Abu Bakar Gresik, ada gambar Al Habib Saleh Tanggul, ada gambar Al Habib Ali Al Habsyi, ada gambar Al Sayyid Abuya Abdul Al Habib Abuya Maliki dan lain sebagainya. Nah, yang begitu apa yang begitu? Apalagi foto-foto wali kita pajang, ya foto wali kita pajang, apalagi itu mah, ya. Nah, jadi kalau yang itu kita ngikut guru-guru kita juga sama, yang ngikut guru-guru kita bahwa yang mereka pajang, ya foto-foto aulia, foto-foto wali itu yang mereka pajang di rumah mereka. Ya, mereka panjang di rumah mereka. Itu untuk mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita. Apalagi wali-wali. Ya, aulia-aulia. Nah, itu kita panjang sebagai bentuk tawasul kita nantinya. Ya, sebagai bentuk tawasul kita kepada aulia atau kepada wali-wali. Ya, maka terkadang orang ada sering komentar sama kita. Demen bawa jalan-jalan dan ziarah mulu. Ya, apaan sih manfaatnya ziarah? Ya, kalau kembali wali, ya orang mereka juga pada meninggal, diziarahi, didatengin. Ya, ngapain sih harus ngikut hadir haul di sholat Tanggul, hadir haul Habib Ali Al Habsyi Solo, hadir haul Al Habib Bakar Gresik, hadir haul Al Habib Husain Jabal itu Suar Batam, hadir haul Habib Ali Al Habsyi, hadir haul Habib Husain Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Antos Empang Bogor. Ngapain sih? Terkadang begitu. Nah, kita ngaji sama guru-guru kita yang sanad keilmuannya itu kita lihat nyambung karena mereka itu punya sanad. Ini maaf sedikit untuk menepis kalau ada orang-orang yang berpandangan miring sama kita, ziarah mulu, hadir haul mulu, apaan sih itu? Dianggap Nabi bikin haul, kami nggak adain haul. Nah, jadi itu dianggap amalan yang tidak mendasar, amalan yang tidak beralasan, amalan yang di luar dari syariat kata mereka. Padahal Nabi SAW dalam satu hadis dikatakan bahwa Nabi setiap tahun itu bikin haul. Ini cerita haul. Ya, jadi kita bikin haul boleh, orang tua kita
ziarah. Kalau ziarah itu ngapain? Ngedoain. Nah, itu alasannya. Makanya kita ikut bikin haul. Ya, ikut bikin haul. Nah, itu diantara. Ya, diantara. Nah, kemudian kalau kita haul itu kan belum sekaligus ziarah. Kita ziarah saja. Ya, kita ziarah saja. Ulama-ulama katakan, bagian besar ulama katakan, berpahaman ahlu sunnah tentunya. Apa kalau ketika kita datang ziarah ke makam aulia, ya kita hadir haul ke tempat mereka. Nah, itu Sayyidina Imam Masih Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, beliau menulis dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Dalam kitab beliau diriwayatkan bahwa ya anna Syekh Al-Kabir Muhammad bin Husain ya Al-Bajali rahimahullah ta'ala qala, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, saya pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Wa qultu, aku ucapkan, ya Rasulullah ayul amali afdal, wahai Rasulullah, ya kata Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, amal apa yang lebih utama yang harus saya lakukan? Kata beliau, tanya sama Rasul. Aku pernah nanya sama Rasul, kata beliau. Faqala, ya wuqufuka baina yaday waliyyin billah kahal bisatin aw kasayyi baydatin afdalu min an ta'budallaha hatta tataqatta'a fil ibadati irban-irban, kata Nabi. Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, ya apa amal yang paling utama yang harus saya lakukan? Wuqufuka baina yaday waliyyin billah, kamu berdiri di sisi wali. Ya, kata-kata di sisi wali itu baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Ziarah ketika mereka masih ada atau mereka sudah meninggal sama. Kita datang ke makamnya, itu berarti kita namanya berdiri. Kita wuqufun baina yaday waliyyin, kita berdiri di sisi wali atau mereka masih hidup. Ya, atau mereka masih hidup. Nah, itu ya menziarahi wali baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena kalau wali-wali sekalipun secara kasat mata mereka sudah meninggal dunia, sebenarnya mereka itu masih tetap ada. Ya, kalau wali-wali itu ya disebut itu cuma berpindah. Intaqala, ya intaqala min syai'in ila syai'in, cuma pindah doang dari satu tempat ke tempat lain. Yang tadi ada di alam dunia pindah ke alam barzakh, gitu loh. Ya, pindah ke alam barzakh. Sementara kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, kenapa begitu? Ketika kita ziarah ke makam aulia, itu ya kita mengucapkan salam. Ya, kita tawassul, kita minta disambungkan doa. Nah, itu ke makam wali-wali. Karena mereka itu apa namanya? Hidup. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ayat hasiban nasu. Dalam Al-Qur'an, ada dalam Al-Qur'an kata Allah itu mereka ya la yasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi wa hum amwat. Ya, jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah ya bahwa mereka itu meninggal sama dengan yang lain. Bal ahyaun indallahi wa hum yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka tetap diberi rezeki. Itu aulia-aulia hidup. Ya, aulia-aulia itu hidup. Nah, makanya kita ziarah ke makam wali-wali begitu. Jadi kata beliau, berdirimu di sisi wali. Kalaupun cuman sekadar merah susu, ya merah susu. Kalaupun cuman sekadar ngecain telur, ya sebentar doang berdiri di sisinya, berdiri di makam wali itu. Apa kata Nabi? Ya, sabda beliau dalam tidurnya, Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, ya afdalu min an ta'budallaha, itu nilainya di sisi Allah lebih besar pahalanya ketimbang kamu harus beribadah kepada Allah hatta tatabatta fil ibadah irban-irban, sampai tulang belulangmu itu
suka hadir hawa membahrul. Lagi membahrul dan sering ngajak orang jarak sana jarak mari. Ya, jadi kita punya alasan. Nilai pahalanya sangat besar. Itu di antara. Apalagi kita hadir hawa. Ya, kita hadir hawa. Nah, itu bagi wali masih hidup, beliau udah meninggal. Beliau masih tanya sama Nabi. Asyik Muhammad bin Husain Al-Ghazali ditanya sama Nabi. Apa kata beliau? Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hayyan kana aw maitan, hayyan kana aw mayyitan. Apakah mereka sama aja, yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Itu sama kayak begitu nilainya, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala hayyan kana aw mayyitan, baik wali itu masih hidup atau wali itu sudah meninggal, sama. Ya, sama. Nah, begitu. Apalagi wali-wali kita panjang foto, maksudnya itu kita panjang foto ketika aulia mereka itu hadir. Kalau mata kita itu Allah buka, ya sesekali mereka akan hadir di rumah kita. Di mana ada fotonya? Di mana ada gambarnya? Gak usah ada fotonya, kita sebut saja wali-wali. Kita hadrat sama mereka, kita panggil seandainya mereka, kita minta bantuan, mereka datang. Itu dia. Nah, itu yang kita sebut dengan tawassul. Tawassul bisa dengan menyebut, bisa dengan perantara foto. Itu namanya tawassul. Ya, kita bertawassul sama mereka, bersambung namanya, mencari sambungan dengan mereka itu dengan cara apa? Dengan cara kirimin hadrat Fatihah, 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 dan kirimin Fatihah. Itu tawassul sama mereka. Atau berdoa dengan lewat mereka. Atau kita panjang fotonya, sama tawassul ternyata. Ya, sama. Ini dibuktikan oleh salah seorang yang dia sebenarnya waktu hidupnya Habib Soleh Tanggul nggak ketemu nih orang, nggak ketemu waktu Habib Soleh Tanggul hidup, dia nggak ketemu. Cuman orang pada majang foto Habib Soleh Tanggul, dia juga majang di rumahnya. Ya, majang di rumahnya, ada di rumah. Udah, ya majang. Bahasa kita ini orang udah gak bisa akal, kepepet. Ya kepepet. Dia janji sama seseorang harus melunasi utang, umpamanya hari Ahad. Ya, hari Ahad ba'da zuhur. Sementara udah malam Ahad, hari Minggu, dia malam Minggu, ini duit belum ada. Sementara dia janji harus lunasin nih hutangnya ntar aroda zuhur. Ya aroda zuhur. Udah gak bisa nakal, usaha kesana kemarin gak ketemu. Akhirnya itu ya, itu malam dia merenung, dia ingat-ingat nyari duit di mana, pinjam kemana. Ya kalau enggak ini, ya rumah saya akan disita dah bahasanya, atau kendaraan saya akan disita. Udah, dia ingat di rumahnya ada foto Habib Soleh Tanggul ternyata. Dia hampir Habib Soleh Tanggul, fotonya diajak ngomong. Ya sambil nangis-nangis dia, Habib Soleh, Masya Allah besok saya ada janji harus menyelesaikan hutang. Kalau tidak rumah saya akan disita, kendaraan saya akan disita. Ya, aku mohon bantuanmu ya Habib Soleh. Itu fotonya diajak ngomong. Apa tuh orang? Foto Habib Soleh Tanggul diajak ngomong. Udah, ya, bahasanya minta tolong sama Habib Soleh Tanggul. Ada itu fotonya. Karena kalau dia ke rumah, dia juga emang Habib Soleh jauh meninggal. Ya, udah gak ada. Nah, ke makamnya, rumahnya jauh dari dia. Ya, baru-baru lagi buat ziarah. Ya, buat bayar hutang aja besok duitnya gak ada. Udah, tidur dia. Ya, itu malam. Ya, tidur dia itu malam. Terus, nah, pagi-pagi kira-kira menjelang zuhur jam 11-an ada orang datang nganterin bungkusan. Bahasa kita itu mah tukang nganterin paket. Nah, udah paket apaan itu ya? Ada bungkusan, ya dibungkus rapi paket. Atas nama siapa? Oh, atas nama Pak ini disebut itu. Ternyata itu yang punya rumah. Ya, ini dari mana? Saya nganterin titipan. Dari siapa? Nganterin titipan dari Habib Soleh Tanggul. Kaget dia. Titipan apa?
Isinya apa? Nggak tahu saya. Yang nganterin nggak tahu isinya itu apa. Oh, udah pulang tuh yang nganterin. Dibawa ke dalam. Dia nggak berani buka. Kira-kira apaan ini? Ya apaan ini? Panggil istrinya, panggil keluarganya, buka barang-barang. Ternyata itu uang isinya sesuai dengan kebutuhan yang akan dibayarkan hutang hari. Tuh lihat, ya, tuh wali-wali. Nah, itu wali-wali. Nah, jadi tawasul itu udah kepepet, dianterin tuh sampai sudah tanggul. Padahal sudah tanggul udah meninggal. Ya, padahal sudah tanggul udah meninggal. Nah, itu wali-wali begitu. Ya, cuma jangan lantas ntar ada foto di rumah dan nangis. Nangis foto-foto, membuat sedihkan. Atau orang gila kan itu baca. Tapi seandainya pun kita kepepet, kita ajak ngomong, ya begitu. Dan kita sudah banyak buktikan. Ada beberapa teman-teman yang sudah banyak buktikan itu. Ya sudah banyak buktikan itu. Ya fakta real itu. Ya itu betul adanya. Ya itu betul adanya. Ya kenapa begitu? Ya karena kalau wali-wali itu, mereka itu ada di sisi Allah. Sebagian ulama katakan, wadhalika bi'anna al-waqifa baina yaday wali. Ketika orang berdiri di sisi wali, apakah itu di depan fotonya, di pinggir di depan makamnya, atau di rumahnya, atau di tempat petilasannya, apa itu kalau kita berdiri di situ? Ya fa'inal li'anna al-waqifa baina yaday wali yang dari jufi. Ya wa yadkhulu tahta istilahi sumulihi. Kalau dia berdiri di situ berarti dia masuk ke situ. Ya, dia masuk ke situ. Kalau dia ada itu wali punya kekuasaan besar, kita masuk di situ. Tuh, fayakunu wali wasitatahu ya ilallah ta'ala. Maka jadilah sang wali itu sebagai wasilahnya. Sebagai wali ya wasilahnya. Wa yahsulu lahu, maka itu akan berhasil. Jadi bisa. Begitu. Jadi kalau foto-foto aulia, kita pajang, kita tempel, nggak apa-apa. Foto-foto wali-wali kita pajang, kita tempel, nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi dipajang adalah foto-foto yang ketika kita pajang itu tidak mengingatkan kita kepada akhirat. Apalagi foto artis yang kita pajang di rumah kita. Udah itu zaman dulu. Ya nggak usah. Kalau ada foto-foto artis, apalagi foto setengah telanjang, tuh yang malaikat nggak mau masuk. Ya, mereka kalau masukin begitu tuh, buang-buangin. Ya, foto-foto yang mengingatkan, tidak mengingatkan kita pada akhirat, itu yang mereka nggak masuk. Yang dimaksud itu foto begitu, gambar ya. Apalagi autamasil atau ada patung-patung di rumah kita, mereka juga nggak masuk. Ya, jadi kalau mereka nggak masuk, nanti rumah kita itu tidak ada keberkahan di situ. Ya, ada patung di rumah kita. Ya, itu juga sama. Ya, patung itu menggambar apa bedanya? Kalau gambar, kita lihat depannya begini, ketika kita balik begitu, oh kertas itu gambar, cuma sebelah. Ya, itu dia nggak boleh. Kalau patung itu yang berbentuk begini, ya ini namanya disebut patung. Mau gambar apa, nah itu disebut patung. Ya, patung-patung tuh, ya yang nggak masuk. Ya, yang nggak masuk. Maka ya, sebagian ulama-ulama juga itu ada silang pendapat. Bagaimana itu di rumah kita, anak kita lah banyak beli boneka, ya kan? Boneka Barbie, ada boneka panda, ada gajah, ada dinosaurus. Bagaimana itu? Ya, yang dimaksud di sini adalah ya, sebagian ulama katakan nggak boleh. Ada yang fanatik katakan tidak boleh, itu juga. Ya kan, patung-patung apa aja nggak boleh. Ya seandainya kita digambar dalam bentuk dibuat kita banyak duit, bikin dari perak, bikin dari emas, ya patung kita atau nggak boleh. Sebagian. Ya, sebagian lagi mengatakan kalau itu hanya sekedar mainan boleh. Ya kayak anak kita mainannya, cucu kita mainannya. Kalau sekedar mainan, sebagai orang mengatakan boleh. Jadi nggak masuk di sini. Apalagi rumah yang tidak mau malaikat masuk, atau akun diwalidayhi, atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini malaikat nggak mau masuk. Cenderung ya sekarang
maka itu anak berstatus durhaka orang tua. Ya, durhaka orang tua. Maka pernah saya utarakan, kalau kita nyuruh, kita lihat-lihat dulu. Kira-kira anak kita ini kalau kita suruh mau apa kagak? Kalau emang dia mau, kita suruh. Kalau rasanya dulu kita suruh dia nggak mau, udah jangan kita suruh. Kenapa? Gara-gara kita nyuruh itu anak kita durhaka. Kita yang menjadi bikin anak kita durhaka aja. Ya, lu warung males banget lu. Kita ngomel-ngomel, apalagi kita ngomel, kita marah. Ya main HP lu, disumpahin lu, mata lu letos lu, bener letos itu baca-bacanya. Ya, nah jangan. Ya, dengerin musik lu, disumpahin lu, udah gitu baca. Ya, nah ya, dan itu bikin malaikat gak mau masuk ke rumah kita. Ya, bikin malaikat gak mau masuk ke rumah kita. Atau malaikat masuk ke rumah kita, artinya kalau malaikat masuk itu banyak berkah di rumah kita. Kalau malaikat gak mau masuk di rumah kita itu gak ada keberkahan. Ya, apalagi itu naya dhaif atau rumah yang tidak dimasuki oleh tetamu. Itu juga malaikat gak mau masuk rumah kita, gak pernah ada tamu datang ke rumah kita. Ya, itu juga sama. Ya, malaikat gak mau masuk ke rumah yang tidak ada tamu di situ. Kenapa begitu? Itu berarti tuan rumahnya orang pelit, orang parung koret, warung koret. Ya, orang koret itu orang pelit berarti. Ya, orang pelit rumahnya itu malaikat gak mau masuk. Kenapa begitu? Boro-boro tamu masuk ke situ, kucing masuk ke rumahnya serampang kucing. Ya, kucing masuk ke rumahnya disiram pakai air panas. Nah, itu jadi orang pelit. Dia takut itu nanti jika ada di bawah lari kucing. Ya, kucing aja kalau berani masuk ke rumahnya itu kalau orang pelit. Boro-boro tamu masuk ke rumahnya baru mau assalamualaikum pintunya babruk. Nah, dia mau masuk. Nah, rumah yang tidak dimasuki malaikat diantaranya baitun la yadkhuluhu dhaifun, rumah yang enggak dimasukin oleh tamu. Kemudian ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf, wahai Ali, berbuatlah amar ma'ruf, ya berbuat baiklah, walau ma'as safalati, berarti safalah yang pengen pulpen dibetulin. Ya, safalah itu artinya orang hina. Kalau suflah itu kehinaan, suflah itu artinya kehinaan. Kalau suflah, ya, jadi bukan kehinaannya, bukan sifatnya, tapi orangnya. Ya, kalau safalah itu orang rendah, orang rendahan. Ya, seterata bawah, orang bawahan. Ya, orang bawahan. Ya, orang rendahan. Nah, isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Ya, kata Nabi, wahai Ali, dan tegakkan itu amar ma'ruf. Ya, nasihatin orang. Ya, amar ma'ruf tuh, ajak orang kebaikan. Walau ma'as safalah, sekalipun sama orang hina. Ya, sama orang rendahan. Ya, orang rendahan tetap ya diperintahkan untuk amar ma'ruf, diperintahkan untuk ya mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan, sekalipun itu orang kita ajak ya susah. Ya, Sayyidina Ali tanya, wa masafalah? Qala Ali, wa masafalah itu ya Rasulullah, yang kau maksud safalah itu apa? Orang rendahan yang kau maksud di sini apa? Qala alladzi idza wa'ada lam yata'id wa idza sujira lam yanjazid. Ya, wala yumani bima qala wa maqilalah. Itu orang rendahan. Orang rendahan yang dimaksud kata Nabi di sini ialah orang yang idza wa'ada, kalau diberikan nasihat, kalau dibilangin bahasa kita. Ya, kalau dibilangin, kalau dinasihatin, lampian ta'id, dia kiro itu nasihat orang, itu orang rendahan. Dibilangin, goblok aja. Nah, bahasa kita sekalipun nama orang pala batu, begitu dah gampangnya. Sekalipun nama orang pala batu, tetap kita aja. Ya, mau ada pengajian, kita bilangin, itu dan termasuk orang ma'ruf, ajak kebaikan. Ya, mau ajak kebaikan kita bilangin, bang, besok kita bila pengajian di masjid. Padahal udah berulang kali, ya, apa namanya, nggak pernah ngaji. Udah 2 tahun di sini nggak pernah ngaji. Tetap kita bilangin, bang, besok pengajian giliran ngaji di masjid. Ya, salah satunya apa? Lewat pengumuman di masjid, mungkin kan Jumat.
Kita tugas kita amar ma'ruf, nyampein yang baik. Ya, ngajak orang, ajak aja. Ya, ajak. Nah, karena nanti kalau dia nggak diajak ngaji, kita di akhirat dituntut sama dia. Dia nuntut tuh, udah kagak ngaji kita dibikin sengsara sama dia. Ya, tetangga kita yang nggak pernah kita ajak ngaji, nggak pernah kita bilangin, ketika nanti di akhirat dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, ibadahnya nggak benar. Nah, dia nanti tuntut kita. Lah saya nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah dibilangin ada pengajian, sehingga saya nggak bisa ibadah saya salah karena saya nggak tahu. Nah, dituntut kita di akhirat. Makanya kewajiban kita tetap namanya amar ma'ruf. Ya, mengajak kebaikan. Ya, mengajak kebaikan tetap. Nah, alal insan an ya'mura wa yanha. Setiap kita itu punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa in kana ghairu amilin bima yu'ilai. Sekalipun kita bukan pelakunya, kita nggak ngaji masih punya kesunahan untuk mengajak orang ngaji. Kita nggak sholat ibadah, nggak sholat berjamaah, masih punya keharusan kita untuk mengajak orang untuk sholat berjamaah. Kita nggak sedekah, masih juga sama. Ya, masih juga sama. Kita punya keharusan untuk mengajak orang untuk bersedekah. Ini masjid butuh banyak biaya. Ya, Bang Mahrul informasi dan ngajak sebenarnya. Cuma kita yang diajak itu belum atau memang belaga pilot, tetap ajak terus Mahrul. Ya, bilangin terus, ajak lagi. Ayo kita nyumbang, lama-lama saya kagak ngomong. Ya, nah, lama-lama saya kagak ngomong. Kita ajak dulu, orang lama-lama cuma itu nggak enak dan diajakin dulu, betul begitu. Ya, nah makanya sama kata Nabi. Ya, jadi nanti bisa disnail ma'ruf walau masalah. Tetap tegakkan amar ma'ruf sekalipun sama orang yang dablek, sama orang yang kepala batu, sama orang yang kalau dibilangin tauhid Allah taib, wa idza sujira lam yajzir. Kalau dibilangin itu menang aja, kalau diingetin, dilarang, dicegah juga sama. Dia nggak peduli itu. Wala yubali di maqala. Nggak pernah dipeduliin itu apa yang orang bilang, apa yang orang katain, apa yang orang ucapin. Ya, wala yubali di maqala wa maqila lahu. Nggak pernah dengerin apa ocehan orang sebodoh amat. Kalipun orang yang begitu, tetap kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf. Nah, itu ya pesan Nabi yang lain. Yang terakhir, ya Ali, wahai Ali, sadaqatus sirri, wahai Imam Ali, sedekah yang sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang rahasia. Tudfi'u badal itu akan memadamkan ya murka Allah. Ya, sedekah yang diam-diam itu akan memadamkan murka Allah, kata Nabi. Ya, akan memadamkan murka Allah. Nah, itu sedekah secara diam-diam. Ya, sedekah sir. Ya, kata Nabi itu sedekah sir, tudfi'u badal. Ya, sedekah diam-diam itu akan memutuskan yang memadamkan murkanya Allah. Ya, memadamkan murkanya Allah. Nah, Allah akan marah sama seseorang ketika orang bersedekah, maka murka itu ya hilang, ya murka itu hilang. Nah, itu kesunahannya. Ya, kesunahan bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya diam-diam. Nah, gitu ya, diam-diam. Ya, bersedekah maksudnya diam-diam. Sendiri ya, sembunyi-sembunyi. Kalau perlu ya kita sedekah, bini kita nggak tahu. Ya, karena kalau dia tahu nggak jadi kita sedekah, dari kasih ke dia. Jangan dibilangin, kalau sedekah bini jangan dibilangin. Ya, gua ngambil duit nih 10 juta, ngapain membantu Bang Mahrul lagi mau masang granit. Ya, yang dibilang ke bini, mau dibilang dengan bini mau nggak jadi. Ya nggak dikasih, duit banyak nggak dikasih. Udah duit banyak sedekah malah duit kita yang nyari. Ya, duit yang nyari duit kita. Nah, kita bilangin sama dia, kata dia, duit abang, duit ayah, itu perempuan. Ya, semua jadi dia. Makanya dibilangin.
pakai bener gitu. Ya, dan sejuta turun gopek bisa akhirnya menjadi cepet doang. Ya, bersedekah itu termasuk sedekah sir. Ya, sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murka Allah. Seandainya Allah marah, Allah murka, itu ya akan hilang. Ya, ada kisah ya yang sangat panjang itu di salah satunya terdapat di dalam kitab Suriah. Ya, dalam kitab Suriah. Nah, itu orang yang akan mendapat musibah besar saja karena dia sedekah secara diam-diam itu akan terhindar. Ya, terhindar ya daripada kesulitan itu. Apalagi wa tajlibu ya barokah, wa tajlibul barokah itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, orang sedekah secara sir itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, akan mendatangkan keberkahan bagi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, akan mendatangkan keberkahan. Karena begitu, ya, terdapat dalam hadis anak tahu sedekah sir, Allah ala sawabi sedekah dzahirah sab'ina dhifan. Sedekah terang-terangan, nama sedekah diam-diam itu kelipatannya 1 berbanding 70. Kalau kita sedekah dapat yang nilai 100, ya sedekah secara terang-terangan. Kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, ya, nah orang lain kagak tahu, diam-diam bahasanya itu kelipatannya 70 kali lipat. Kalau yang tadi nilainya 100, kalau yang diam-diam itu kelipatannya kali 70. Ya, berarti 7.000 jadinya. Nah, padahal nilainya sama. Nah, itu kelipatannya. Ya, keuntungannya. Maka tajlibul barokah akan mendatangkan keberkahan. Apalagi warizqul katsir, banyak mendatangkan rezeki. Ya, mendatangkan rezeki, menyebabkan datangnya rezeki kita. Ya, rezeki kita jadi bertambah. Maka ada ungkapan akhrij ma fil jib yatika ma fil ghaib. Ya, keluarin sarjim apa yang ada di kantongmu, keluarin pelan-pelan. Ya, dengan sebab bersedekah sir tadi itu keluarin berobok kantong. Ya, 3 mafil ghaib. Allah ganti itu yang tadi ada di kantong, yang ada di kantong itu Allah ganti. Ya, yang ada di kantong Allah ganti. Itu di antaranya. Ya, ghaib mafil jib ya 3 mafil ghaib. Yang keluarin apa yang ada di kantong. Ya, secara sembunyi-sembunyi nanti akan Allah ganti yang nggak ada di kantong. Artinya tadi nggak ada sama sekali, tahu ada aja sumbernya. Min haitsu la yahtasibu wa la yadri, dari dia hal yang enggak sangka-sangka dan enggak dia tahu, enggak ditebak, tahu-tahu datang. Kemudian membangkit bersedekah. Ya, berbagi-bagilah untuk bersedekah. Ya, kalau sedekah itu dari pagi-pagi, yang sedekah itu nungguin ntar sore. Ya, pagi-pagi bagus. Ya, bangkit bersedekah. Kenapa begitu? Fainal bala yanzilu qabla al-bukur, karena sedekah bala itu turunnya sebelum pagi. Kata pagi itu, ya sebagian ulama katakan al-bukur itu terbit fajar. Ada sebagian lagi kata-kata al-bukur itu terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari. Ya, kalau mereka kata ulama-ulama al-bukur itu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh sedekah. Maka banyak kita baca itu. Ya, dalam kehidupan ulama-ulama mereka itu kalau mau ke masjid mau sholat subuh itu lewatnya emperan-emperan toko yang di situ banyak pengemis pada tidur. Jadi masukin itu di bawah bantal mereka, taruh di bawah selimut mereka, taruh di bawah saraf mereka. Mereka dulu nggak tahu pernah ada uang. Itu ulama-ulama gitu. Ada yang mengatakan, oh al-bukur itu terbit matahari. Mereka pulang dari masjid nyari pengemis-pengemis. Ya, nyari pemulung-pemulung. Ya, untuk disedekahi, untuk disantuni. Nah, karena bala itu turunnya innal bala yang situ qabla bukur, karena bala itu turunnya malam sebelum datangnya waktu subuh. Sebagian katakan bala itu turunnya sebelum terbit matahari. Maka disitulah kita sedekah. Bagi-bagi begini sedekah. Makanya ini ya Pak Fahrul dan keluarga itu cerdas. Pagi-pagi kita udah dimasakin bubur kacang hijau, udah dimasakin ketan ya teman-teman. Mau ulang ya. Oh, beliau lihat tuh sedekahnya luar biasa. Kita pagi-pagi diajak ngaji, diajak ibadah, diajak subuh berjamaah, habis itu dijamu. Ya tenang aja, yang belum sarapan, siapin kosongin perutnya, ntar datang sebentar lagi. Nah, tuh. Ya, karena sedekahnya bagus itu pagi. Ya, karena bala itu turun
Ini bala yang mau turun karena ada zikiran kedorong, nggak jadi turun, naik lagi ke atas. Oh, zikirnya doanya sedikit, zikirnya sedikit, tapi ada sedekah. Ini bala mau turun berat, nggak bisa dilawan dengan doa, nggak bisa dilawan dengan sedekah, tapi nggak bisa dilawan dengan zikir, tapi di baru bisa dilawan dengan sedekah. Ini yang udah turun dari dekat banget, yang udah wirid dia naik juga, udah doa naik juga, udah dekat banget ya sedekah, keangkat kedorong. Nah itu, ya, nah batarudal dolor fil hawa, maka itu sedekah dapat menolak. Ya, bataruddu sebenarnya batarudda. Ya, nah akhirnya di batarudda. Ya, batarudal dolor fil hawa, maka itu sedekah berfungsi menjadi penolak, mendorong itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Nah, maka dia akan terdorong karena ketetapan Allah. Qada dan qadar Allah itu ya takdir, kita sebutnya itu dalam ilmu tauhid ada takdir mu'allaq, ada takdir mutlaq. Takdir mu'allaq yang bisa berubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan zikir, dengan doa, dengan sedekah. Itu takdir mu'allaq bisa berubah. Yang tadinya menurun bala karena dia sedekah nggak jadi, itu namanya takdir mu'allaq. Kalau roh kalah pahala sedekah, kekuatannya kalah sedekah. Kekuatan sedekah itu luar biasa besar. Bala saja mau turun itu, ya ketika orang bersedekah itu nggak jadi. Ya maka kita dianjurkan ketika kita ingin sholat sunnah istisqa, nah, itu diantaranya. Sholat sunnah minta hujan itu pelakunya satu suruh taubat, kedua suruh sedekah. Nah banyak istighfar, kedua memberi sedekah. Karena dengan sedekah itu batarudal dolor fil hawa, ya maka itu sedekah berfungsi akan menjadi penolak, menangkal itu ketetapan Allah yang masih ada di langit. Ya, nah itu kemudian tertolak. Itu ya keharusan buat kita, kesunahan buat kita untuk bersedekah. Nah sampai di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniai kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berlimpah, dan Allah berikan dan tanamkan dalam hati kita itu kedermawanan, kepekaan, ya kepada orang lain, nah yang membutuhkan, sehingga rezeki kita yang ada kita mau sedekahkan, rezeki yang ada kita mau belanjakan, rezeki kita yang ada kita mau infakkan, terutama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sedekahkan itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda. Ya, wa anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Kata Allah, sesuatu yang kalian belanjakan di jalan Allah, Allah akan ganti. Allah yang firmankan itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang istiqomah berada di tariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adain amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil zidni ilma wa rizqni fahma.